Tiap hari kita berhubungan dengan apa yang namanya politik, sengaja atau nggak sengaja ya. Milih suka atau tidak suka. Contoh, Anda lahir, orang tua Anda harus bikin akte kelahiran. Anda dewasa, Anda harus bikin KTP. Anda nanti sekolah, bikin ini dan itu dan segala macamnya. Pakai seragam yang ditentukan oleh negara, tidak bisa ditentukan oleh Anda sendiri. Nanti kalau kerja BPJS dan segala macamnya. Kemudian biasa kan kalau di jalan atau di mana kita berhubungan dengan seolah-olah kehidupan sosial ini demikian terorganisir gitu, tertib gitu. Kalau ada penjahat ditangkap Bapak polisi, diadili di pengadilan sama Bapak hakim. Ada undang-undang, ada penjara, ada sistem pengadilan yang begitu sudah biasa lah kita alami. Jadi ketertiban pada masyarakat negara karena ada institusi-institusi itu. Nah, pertanyaannya, sebelum ada negara, bagaimana masyarakat bisa tertib? Kalau ada sengketa, siapa yang akan menyelesaikan? Pemimpin. Siapa dan bagaimana memilih pemimpin? Fakta bahwa negara itu baru berevolusi ya sekitar 45 ribu tahun yang silam, dan sebelumnya sudah ada masyarakat yang tidak mengenal negara. Pertanyaannya, bagaimana politik pada masyarakat tanpa negara? Dan itulah yang menjadi fokus dari antropologi politik. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang sistem-sistem politik pra-negara. Setidaknya ada 3 bentuk sistem politik sebelum ada negara. Yang pertama adalah masyarakat gerombolan, sistem politik gerombolan, band polity. Kemudian tipe politik tribal atau tribal polity. Dan yang terakhir adalah chiefdom. Ketiga-tiganya adalah masyarakat tanpa negara yang setidaknya yang kita kenal seperti selama ini. Dan 2 dari 3 yang tadi saya sebutkan itu prinsipnya adalah uncentralized politik. Jadi egalitarian politik, politik yang terkait dengan kekuasaan tetapi berwatak tidak terpusat dan tidak terstratifikasi. Nah, yang mirip dengan negara yang ada stratifikasi dan juga terpusat kekuasaannya kalau kita di Jakarta dan elit-elit politik itu chiefdom society. Jadi masyarakat, saya mendefinisikan sebagai masyarakat kedatuan, yaitu masyarakat chiefdom. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat gerombolan pemburu peramu yang hidup dengan populasi sedikit itu mengorganisir kehidupan sosialnya. Jadi berpolitik, bagaimana mereka berpolitik, siapa pemimpinnya. Nah, pada masyarakat gerombolan ini tidak ada yang namanya pemimpin. Yang ada hanya adalah pimpinan. Dan pimpinan ini bukan suatu jabatan, tidak seperti negara. Presiden adalah jabatan, anggota dewan adalah jabatan. Nah, pimpinan pada masyarakat pemburu peramu itu bukan jabatan, tetapi pekerjaan atau tugas yang sifatnya ad hoc. Jadi mereka tidak mengenal aktivitas produksi, apalagi industri. Mereka hanya berburu meramu, mengambil hasil alam, berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dan yang memimpin itu bukan
pejabat, mereka dipilih di antara mereka. Nah, prinsip dasar politik pada masyarakat gerombolan ini, pada masyarakat pemburu pramu, adalah primus inter pares. Pemimpin itu yang utama di antara yang setara. Mereka memimpin hanya bersifat ad hoc pada waktu-waktu tertentu saja. Siapa yang memimpin perpindahan camp dari satu camp ke camp yang lain, mengikuti hewan buruan atau panenan yang dihasilkan oleh alam, mereka lah yang dianggap mengetahui lokasi-lokasi yang di situ terdapat sumber makanan. Siapa yang memimpin berburu? Ya mereka yang dianggap berpengalaman. Nah, di sini meritokrasi atau kekuasaan berdasarkan prestasi atau kapasitas individual itu sangat penting. Dan karena mereka tidak punya institusi untuk menyimpan pengetahuan, jadi pengetahuan itu penting untuk mereproduksi masyarakat, tapi mereka tidak punya institusi seperti sekolah, kampus-kampus, buku-buku, apalagi buku, huruf-huruf biasanya mereka tidak mengenalnya. Maka ada kecenderungan pula politik pada masyarakat pemburu pramu ini bersifat gerontokratik. Artinya orang-orang tua yang menyimpan banyak pengetahuan tentang berbagai macam hal itu dalam tanda kutip lebih berkuasa ketimbang anak-anak muda misalnya, atau mereka yang belum berpengalaman. Pengalaman itu menjadi sesuatu yang penting, dan karena tidak punya institusi, maka mereka menyimpannya di benak orang-orang tua itu tentang pengetahuan. Nah, karena masyarakat pemburu pramu itu saling bergantung individu-individunya satu sama lain, dalam arti untuk bertahan hidup, mereka tidak bisa hidup sendiri, maka politik pada masyarakat ini pun tidak mengenal yang namanya wewenang atau otoritas. Mereka mengenal namanya pengaruh. Jadi bahkan seorang pimpinan pun hanya bisa mempengaruhi, merayu orang-orang di sekitarnya saja untuk melakukan ini itu. Jadi kalau kita mendefinisikan politik sebagai mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas untuk memerintahkan orang melakukan sesuatu, maka pada masyarakat pemburu pramu tidak memerintah. Jadi belum ada perintah, yang ada adalah pengaruh atau sugesti, dorongan lah untuk melakukan sesuatu. Jadi masyarakat boleh dibilang masyarakat tanpa kekuasaan. Nah, sarana untuk mengelompokkan atau mengorganisir masyarakat itu bukan penjara, polisi, pengadilan. Mereka tidak punya pembagian kerja yang sedemikian terspesialisasi seperti pada masyarakat negara. Maka pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka tetap bersatu padu gitu. Kalaupun ada sengketa terselesaikan tanpa pengadilan, tanpa polisi, tanpa jaksa dan lain sebagainya. Yaitu melalui apa yang disebut antropolog sebagai sistem kekerabatan. Jadi kekerabatan yang pada paling inti dari kekerabatan itu adalah senioritas, anterioritas, lebih tepatnya anterioritas. Jadi mereka yang lahir lebih dulu dianggap lebih tinggi derajatnya ketimbang mereka yang lahir lebih kemudian. Dan ini terkait dengan kapasitas mereka untuk menyimpan pengetahuan di benak orang-orang. Orang yang lahir lebih dulu akan lebih punya pengetahuan lebih banyak untuk bertahan hidup ketimbang mereka yang lahir kemudian. Nah, sistem kekerabatan itulah melalui perkawinan, garis keturunan, dan seterusnya, itu yang membentuk struktur masyarakat secara umum dan juga politik secara khusus di sana. Yang kedua adalah suksesi politik. Nah, para kepala-kepala, bolehlah kita sebut kepala camp atau kepala suku atau kepala apalah, yang memimpin satu kelompok orang gitu di masyarakat pemburu pramu itu, karena tidak ada jabatan, pemimpin itu sifatnya ad hoc, maka boleh dibilang tidak ada pula suksesi politik. Jadi bisa saja pemimpin itu menurunkan kepemimpinannya kepada anaknya, tetapi belum tentu seperti itu, karena yang memilih siapa yang menjadi pemimpin adalah tetap warga dari kelompok campnya itu sendiri. Tidak ada pelapisan sosial tentu saja.
Dan alasannya adalah karena mereka berhidup berburu meramu, tidak ada produksi, tidak ada surplus, sehingga tidak ada stratifikasi kekayaan, dan semua orang bergantung kepada orang yang lainnya. Jadi struktur politiknya itu jadi hukum dan kendali sah atas alat pemaksa yang ada pada negara itu tidak ada pada mereka. Salah satu ciri dari politik negara adalah adanya kendali atas hukum dan hukuman, juga alat memaksa hukum dan hukuman itu. Jadi kalau kita melanggar aturan, kita akan dipaksa, dan alat pemaksanya itu hanya dipegang oleh negara, institusi negara. Itu ya yang tidak ada kendali hukum, tidak ada. Agama, biasanya agama mereka yang juga penting pada negara, pada politik negara, itu biasanya bersifat shamanistik, yaitu perdukunan. Ini terkait dengan alam, animisme dan lain sebagainya. Belum ada otoritas keagamaan, mereka tidak punya sistem kependetaan yang spesifik. Semua orang dianggap punya hubungan dengan alam, yang punya jiwa, itu yang dianggap punya jiwa. Itu tipe politik pada masyarakat pemburu peramu. Sedangkan pada masyarakat peladang berpindah, mereka sudah ada produksi. Tidak seperti pemburu peramu, mereka mengolah lahan meskipun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena karakteristik ekonominya yang sedemikian sederhana, itu surplus relatif sedikit, kecil, dan ketergantungan antar individu masih seperti pada masyarakat pemburu peramu. Pada masyarakat tribal ini juga tidak ada yang namanya wewenang, tidak ada jabatan. Jadi kepala suku itu biasanya tidak punya kekuasaan memaksa kepada anggota sukunya. Dia hanya berperan sebagai penasihat, penengah, dan di bawahnya tidak ada institusi-institusi lain untuk menegakkan kekuasaannya. Jadi relatif hampir sama dengan masyarakat pemburu peramu, hanya saja mereka mulai ada surplus sedikit. Nah, karena pada masyarakat pemburu peramu itu kehidupan sudah mulai relatif menetap, dan kebutuhan akan lahan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu memungkinkan munculnya konflik antar satu suku dengan suku yang lain, maka berbeda dari masyarakat pemburu peramu, mulai ada kepemimpinan yang relatif tetap, setidaknya untuk mengorganisir sumber daya, baik itu lahan, bahan pangan maupun tenaga kerja, dan pada waktu-waktu tertentu menjadi milisi dalam peperangan antar suku. Nah, biasanya para pemimpin yang ahli di dalam kemiliteran itulah yang dianggap sebagai kepala suku. Persis seperti pemburu peramu, mereka juga tidak ada suksesi jabatan, karena tidak ada jabatan itu sendiri. Hanya prestasi yang membuat orang bisa tetap bertahan sebagai pemimpin. Nah, sebagai misalnya antropolog biasa menyebutnya sebagai big man, orang besar. Nah, orang besar ini berbeda dari jabatan dalam politik negara seperti presiden atau raja gitu ya, atau sultan gitu, yang mampu atau tidak mampu karena keturunan sultan, ya dia akan menjadi sultan. Kalau pada masyarakat tribal itu orang harus mampu. Mampu apa? Mampu menjamin keselamatan warganya, warga sukunya, yang disimbolkan melalui dua hal: kemampuan untuk memimpin perang antar suku, kemampuan untuk mengelola sumber daya. Nah, sumber daya yang terpenting adalah pangan. Nah, pada masyarakat tribal ini, menjadi pemimpin seperti menjadi nabi, mengorbankan diri. Mereka harus mempunyai kapasitas untuk memobilisasi banyak orang, menghasilkan sumber daya yang berlimpah, mengadakan pesta tahunan, menghormati leluhur dan lain sebagainya, dan itu butuh tenaga kerja ekstra. Misalnya, kalau warga suku yang biasa dia bukan pemimpin, ya dia cukup memelihara beberapa ekor babi, beberapa petak kebun ubi. Tetapi untuk pemimpin, dia harus bisa sanggup memelihara ratusan babi untuk dia dipersembahkan kepada warga sukunya dalam sebuah pesta upacara. Oleh karena itu biasanya mereka lebih giat bekerja, ambisional. Pertanyaannya, kalau dalam masyarakat negara, sultan, raja, atau presiden itu punya privilege ekonomi, dapat lahan yang luas atau gaji yang besar, pada masyarakat ini apa? Hanya simbolik, hanya sosial, hanya kultural, hanya
dianggap lebih tinggi derajatnya ketimbang warga suku yang lainnya saja, dan itu sudah cukup untuk menjadikan mereka, sebagian orang di antara mereka menjadi penuh ambisi untuk menjadi the big man ini. Nah, ini lebih ke demokrasi yang sebetulnya kalau menurut saya. Jadi pemimpin itu akan dalam tanda kutip bertarung untuk merebut hati orang-orang dengan cara menghasilkan banyak ubi, banyak babi untuk pesta. Semakin banyak dia menyumbang babi atau ubi untuk pesta bersama, semakin tinggi martabatnya. Dan untuk itu dia harus bekerja lebih keras ketimbang lawan-lawannya. Itu pada masyarakat tribal. Seperti pada masyarakat pemburu pramu, karena tidak ada jabatan yang tetap, tidak ada pula suksesi politik. Suksesi politiknya biasanya pertarungan antar, dalam tanda kutip, orang-orang yang ambisius itu dan pekerja keras itu yang bisa menghasilkan banyak babi dan ubi-ubian misalnya. Nah, pada masyarakat chiefdom, ini cikal bakal dari institusi yang kita kenal sebagai negara. Itu sudah mulai tersentralisasi. Kalau masyarakat pemburu pramu mungkin lingkup kekuasaan politik hanya 25-50 keluarga, pada masyarakat tribal mungkin sekitar 100-150 keluarga gitu yang dipersatukan oleh identitas kekerabatan yang sama. Pada masyarakat chiefdom itu sudah mulai secara demografis ruang lingkup kekuasaan itu luas, mungkin ribuan sampai puluhan ribu. Nah, pada masyarakat chiefdom semacam ini sudah ada jabatan, jadi kekuasaan sudah terpusat. Jadi jabatan itu atau wewenang atau otoritas itu menandakan adanya pemusatan kekuasaan pada segelintir golongan orang di dalam masyarakat. Nah, evolusi pertama menuju masyarakat negara atau state society itu terbentuknya chiefdom. Nah, chiefdom ini biasanya awalnya terdiri dari konfederasi antara entah suku-suku yang berbasis kekerabatan, misalnya klan atau marga-marga berbeda yang tinggal di suatu wilayah yang sama. Kepala-kepalanya kemudian bersekutu dan memilih di antara mereka yang menjadi pemimpin keseluruhan klan misalnya, dan menjadi turun-temurun kepemimpinan itu. Nah, contohnya misalnya di Baduy itu boleh dikatakan sistem politiknya chiefdom semacam ini. Jadi ada 3 kepala kampung yang utama, dan ada belasan kampung yang lain. Nah, mereka biasanya seperti halnya negara itu turun-temurun pada kerajaan dan lain sebagainya. Kepemimpinan itu sifatnya turun-penurun dan sudah ada hukum, aturan, undang-undang. Misalnya kalau melanggar aturan dibuang. Orang dari Baduy dalam melanggar aturan dibuang ke Baduy luar. Orang Baduy luar melanggar aturan dibuang ke Dangka dan seterusnya. Ada hukuman dan alat pemaksa. Meskipun alat pemaksanya tidak seperti pada masyarakat negara yang rinci dan terspesialisasi, ada pengadilan, ada lain-lain sebagainya. Tapi sudah ada kekuatan pemaksa meskipun bersifat sosial. Nah, itu bagaimana wajah atau raut muka dari sistem politik yang bukan negara. Jadi apakah itu kemudian ditimpa oleh keberadaan negara? Tidak. Itu tetap ada pada beberapa masyarakat tertentu. Jadi jangan heran kalau Anda menemukan di Papua dalam pemilu hanya kepala suku yang memilih. Nah, dengan sistem token itu bisa saja 100% hanya memilih calon presiden A. Dan itu dimungkinkan. Dan sistem token itu apa? Sistem token di Papua itu satu perwujudan dari sistem politik chiefdom itu. Ketika kepala suku sudah memilih, maka seluruhnya memilih yang sama. Jadi jangan heran kalau ada 100% memilih A kalau di kampung-kampung di Papua sana, di pedalaman. Karena sistemnya seperti itu. Jadi ini bukan suatu evolusi yang ketika munculnya negara semua jadi musnah, tidak. Itu tetap ada di beberapa tempat sistem yang pranegara itu. Demikian kuliah tentang sistem-sistem politik pranegara.